Prosedur keselamatan yang perlu kita lakukan sebelum melakukan praktik adalah memakai sepatu safety. Sepatu safety berguna untuk melindungi kaki kita dari tertimpa benda-benda berat dan memakai wear pack agar melindungi tubuh kita. Kemudian menggunakan masker agar terhindar dari terhirupnya uap dan asap dan partikel logam. Kacamata berfungsi agar mata kita terlindungi dari partikel logam yang berterbangan ketika melakukan praktek. Rahang tetap, yang ini rahang tetap, dari sini sampai sini rahang tetap. Ini rahang geser. Mana orang geser? Yang ini rahang geser. Ini rahang luar, yang ini rahang dalam. Ini baut pengunci. Ini strip geser. Grip geser. Ini skala utama. Yang ini skala nonius. Yang ini skala inci. Dan yang ini tangkai kedalaman. Tata cara penggunaan kaliper adalah yang pertama, bahan yang ingin kita ukur kita jepitkan menggunakan rahang tetap dan grip geser sampai terkunci seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian kita baca skala utama yang masih tertutup oleh rahang geser seperti yang ditunjukkan di gambar. Jikalau kita lihat dari gambar, terlihat ukuran benda yang kita ukur adalah 25 mm. Kemudian kita baca skala nonius. Cari garis pada skala nonius yang paling tepat berimpit dengan garis pada skala utama. Pada gambar, angka 0 berimpit pada skala utama. Jadi, pecahan inilah yang menjadi hasil dari pengukuran. Kemudian kita jumlahkan kedua nilai. Kedua nilai yang diperoleh dari skala utama dan skala nonius. Hasil penjumlahan inilah yang merupakan hasil pengukuran akhir. Ini saya akan menjelaskan cara kegunaan mesin dari band of sound. Yang pertama itu di sini ada tombol coolant. Kalau kita hidupin kayak gini, putar ke kanan, maka dia akan hidup. Tapi kalau ke kiri dia mati. Terus yang kedua ini ada yang namanya tombol kecepatan gergaji ini, gergaji mesin tersebut, gergaji potong. Cara kegunaannya hampir sama dengan yang ini. Terus yang ketiga itu ada tombol yang namanya emergency. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, jika kita mencet tombol ini maka tombol tersebut akan mati, mesin tersebut akan mati seketika. Terus yang keempat itu ada yang namanya tombol memulai. Ini tombol mesin ini. Terus yang ini kelima ini tombol off, tombol mati. Untuk cara kegunaannya sendiri tuh dari mesin ini kalau ya karena kita mau memotong kan, kita mau memotong ya. Ini diginikan dulu, diginikan dulu, terus di yang tombol ini diputar ke bawah. Nah, gitu. Kalau misalkan ini kita mau motongnya cepat nih, nanti maka dia akan gini, cepat turunnya. Tapi kalau kita mau yang lambat, kita setel begini. Ininya diputar ke atas, maka tombol itu akan seperti ini. And last untuk kegunaan ini sendiri, kegunaan pemutar ini sendiri itu kita gunakan untuk merekat plat atau apapun yang ingin dipotong. Itu nanti misalnya besi yang ingin dipotong kita masukkan ke sini dulu. Lalu setelah itu kita rekatkan seperti ini. Proses awal dalam kegiatan praktik ini adalah pemotongan bahan. Bahan yang kami gunakan adalah besi baja.
Besi dipotong menggunakan bensau agar mendapatkan hasil yang lurus. Usahakan saat memotong besi diberikan ukuran sedikit lebih besar dari sketsa agar dapat mengantisipasi ketika ada kesalahan ketika praktik. Baik, jadi untuk alat yang digunakan untuk mesin milling itu sendiri, yang pertama ada mata milling, yang kedua itu ada kolet, terus rumah kolet, keempat itu ada kunci kolet, terus ada yang namanya itu paralel, terus yang terakhir tuh bahan yang akan kita gunakan itu sendiri. Yang terakhir tuh ada kunci Inggris. Baik, jadi untuk pemasangan gilingan itu sendiri, yang pertama itu ini untuk pergerakan kita satukan ini. Pergerakannya naik dan turun. Nah, itu terakhir sebelum kita menyelesaikan proyek atau kerja kita, yaitu tombol ini untuk mematikan dari mesin. Oke, terakhir lalu kita ketatkan agar mata emil tersebut tidak lepas. Cara penggunaan mesin milling tersebut, di sini ada sumbu X yang dimana dia itu untuk ke kiri seperti ini. Lalu di sini ada tombol sumbu Y untuk maju dan mundur. Maju dan mundur. Lalu di sini ada sumbu Z yang dimana fungsinya itu untuk naik atau turunnya. Ini untuk naik dan ini untuk turun. Untuk pemasangan ragum itu sendiri, yang pertama itu kita lekatkan kunci ragum. Setelah itu kita kan paralel ke kedua sisi tersebut. Setelah itu kita rekatkan. Untuk pemasangannya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tata cara penghidupan mesin milling, ini untuk hidup. Terus di sini kecepatannya. Di sini untuk kami sendiri, kami menggunakan kecepatan low. Di sini ada kecepatan low, high, dan medium. Oke, baik, untuk memulai millingnya itu sendiri, di sini ada tombol untuk tombol hijau ini untuk menghidupkan. Terus yang tombol merah ini untuk mematikan. Untuk memulai mesin milling tersebut, di sini ada tombol hijau yang dimana kegunaannya itu untuk menghidupkan. Terus tombol merah yang dimana untuk mematikannya. Dan yang terakhir di sini ada tombol emergency yang dimana dia kalau mesinnya ini hidup, terus kita pencet tombol ini maka dia akan mati. Untuk pelepasan bahan material dari ragum, caranya itu begini. Kita putarkan ragum.
Itu ambil Paralel. pasangan mata ambil itu sendiri, langkahnya itu yaitu ini kita putar ke kanan, terus untuk tombol yang di atas itu untuk yang ini putar berlawan arah. Oke. Coba dulu. Iya kan? Berarti kau yang pertama. Iya, makanya aku narik sini lagi. Satu, dua, tiga. Aduh. Satu, dua, tiga. Oke. Pada proses milling, kita memiliki 3 sumbu utama, yaitu sumbu X, Y, dan Z sebagai penggerak ragum. Dalam proses ini, kami menggunakan sumbu X guna untuk memakan besi agar menyesuaikan ukuran yang kami buat di sketsa. Sedangkan untuk menaikkan ragum, kami menggunakan sumbu Z. Kemudian gunakan sumbu X lagi untuk memakan besi. Lakukan berulang sampai mendapatkan ukuran yang sesuai yang kita inginkan. Sedangkan sumbu Y kami gunakan untuk membuat kedalaman di bagian tengah material sesuai sketsa yang ditugaskan. Kami juga menggunakan sumbu Z untuk menaikkan ragum agar besi kembali termakan oleh end mill. Lalu kami gerakkan sumbu Y kembali, begitu pula seterusnya hingga mendapat ukuran yang sesuai yang kami inginkan. Kami juga menggunakan isolasi sebagai penanda bagian yang akan kami lakukan pemakanan. Oke, baik teman-teman, untuk penggunaan sumbunya sendiri, kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Baik, jadi kalau untuk sumbu X nya sendiri, jika dia ke sebelah kanan itu dia positif, tapi kalau jika dia sebelah kiri itu dia negatif. Terus untuk sumbu Y nya sendiri, jika dia maju, jika dia mundur seperti ini, itu Y negatif. Tapi jika dia maju seperti ini, itu dia Y positif. Kemudian untuk sumbu Z-nya itu sendiri, jika dia mundur, jika dia ke samping ke kiri itu negatif. Kalau dia ke kanan positif. Untuk tombol hidupnya itu sendiri, ini tombol emergency, ini stop. Kalau yang ini untuk listrik. Nah, ini namanya tombol listrik. Nah, jadi kalau ini nggak bisa digunakan, ini nggak. Kalau untuk hidupnya itu dari sini. Kalau kita tarik ke atas, maka dia berhenti. Oke, baik teman-teman, untuk penggunaan mesin bubut itu sendiri, baik di sini ada tombol yang namanya itu yaitu tombol power. Kalau kita putar ke kanan tuh dia hidup, tapi kalau kayak gini dia mati. Dalam pemasangan bahan bubut, kita membutuhkan kunci T sebagai pembuka dan penutup cak mesin bubut. Material diletakkan tepat pada tengah-tengah cak dan kemudian dikunci rapat menggunakan kunci T. Untuk pemasangan mata pahat juga menggunakan kunci T, namun memiliki ukuran yang berbeda. Mata pahat diberi ganjalan di bagian bawahnya agar tingginya setara dengan material yang akan kita gunakan.
Facing adalah salah satu operasi dasar yang dilakukan untuk meratakan atau memperhalus permukaan ujung sebuah benda kerja. Proses ini biasanya dilakukan untuk memastikan ujung benda kerja rata dan tegak lurus terhadap sumbu putar atau spindle. Tujuannya adalah meratakan ujung benda kerja agar presisi, menghilangkan material yang kasar atau tidak rata pada ujung, membuat permukaan untuk langkah pemisahan berikut. Turning adalah operasi dasar yang bertujuan untuk mengurangi diameter benda kerja dengan cara mengkikis material dari permukaannya menggunakan pahat bubut. Proses ini dilakukan saat benda kerja diputar pada spindle mesin bubut, mengurangi diameter benda kerja menjadi ukuran yang diinginkan, membuat permukaan silinder yang halus dan presisi, membentuk profil tertentu seperti kerucut, ulir, atau kontur khusus. Namun di praktik ini kami membentuk tabung. Dalam praktik ini, kami melakukan turning sebanyak 9 mm untuk mengurangi bahan yang awalnya 25 mm menjadi 16 mm. Chamfering adalah proses pemotongan atau penghalusan tepi sudut suatu benda untuk menghasilkan permukaan miring pada sudut tersebut. Kali ini saya akan menunjukkan pengukuran dari hasil milling tersebut. Dari untuk panjangnya 60,4 cm. Lebarnya 21,1 mm. Untuk ketinggiannya 21,4 mm. Untuk kedalamannya kedalamannya 6 mm. Kemudian udah sih, apa lagi? Kemudian kedalamannya 22 cm. Mm. Kemudian kita melakukan pengukuran kepada hasil bobot. Untuk panjang keseluruhannya 49,4 mm. Untuk tinggi tingkatan pertama 25,0 mm. Untuk tingkat keduanya 25,0 mm. Untuk diameter lingkaran tingkat pertama 19,4 mm. Untuk lingkaran yang kedua alias di tingkat kedua 15,5 mm. Berikut adalah hasil dari perhitungan antara sketsa dan aktualisasi hasil praktik. Agar dapat menarik kesimpulan untuk milling, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil yang kami buat diterima dikarenakan semua yang dibuat tidak melebihi tingkat kesalahan yaitu 10%. Begitu juga dengan bobot, dapat disimpulkan bahwa ukuran yang kami buat diterima
dikarenakan semua yang kami buat sesuai dengan sketsa dan tidak melebihi batas, yaitu 1 mm.